Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review. Dan sebelum kita lanjutkan, tim redaksi kami sudah berhasil menghimpun beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat serapan tenaga kerja industri tekstil dalam satuan juta orang. Pemirsa, di 2019 ini mencapai 3,11 juta orang, 2018 di 2,95 juta orang, 2017 di 2,73 juta orang, di mana serapan tenaga kerja industri tekstil terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga perkembangan impor pakaian dunia ke Indonesia dalam satuan juta dolar Amerika Serikat mulai dari 2014 sampai dengan 2018. Di mana 2014 mencapai 246,73 juta dolar Amerika, 2015 di 223,61 juta dolar Amerika, 2016 di 238,7 juta dolar Amerika, 2017 316,67 juta dolar Amerika, 2018 ada di angka 434,85 juta dolar Amerika. Kemudian ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat juga bagaimana nilai impor pakaian asal China ini yang masuk ke pasar domestik terus mengalami peningkatan meskipun di 2015 mengalami sedikit penurunan. Namun di 2016 di 94 juta dolar Amerika Serikat, 2017 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sudah berada di 148,64 juta dolar Amerika Serikat. Di 2018 ini kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan di 238,2 juta dolar Amerika Serikat. Terus mengalami peningkatan, pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga blade impor tekstil. Tadi pun juga sempat kita singgung bersama dengan Bapak Rizal tadi, peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Ada PMK 161 tahun 2019, ini pengenaan biaya masuk sebagai pengamanan sementara atau THD, impor produk benang selain benang jahit, kemudian juga PMK 162 2019, PMK 163 2019, kemudian juga ada peraturan Dirjen Bea dan Cukai, kemudian juga ada Mendak merevisi Permendak ini. Tadi pun juga sempat kita singgung peraturan-peraturan impor tekstil ini dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Riza Rahman, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau disingkat dengan API. Pak Rizal, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, dari upaya-upaya yang dilakukan oleh API, Pak Rizal memberikan masukan kepada pemerintah untuk merevisi Permendak nomor 77 2019 dan diinginkan kembali kepada Permendak 85 tadi tahun 2019. Sudah ada titik terang, Pak, sampai sejauh ini? Sampai saat ini sih belum ada. Saya mendapat informasinya masih dalam pembahasan. Ya. Terakhir saya berkoordinasi juga dengan Kementerian Perindustrian karena kita juga minta tolong ke Kementerian Perindustrian untuk menyampaikan aspirasi kita. Masih dalam proses pembahasan. Mudah-mudahan sih target kita inginnya tahun ini bisa muncul Permendak yang baru yang lebih pro terhadap industri dalam negeri. Baik, tahun 2020 ya Pak, dengan sisa waktu beberapa bulan ke depan begitu? Ya, kalau tidak soalnya kalau kita makin lama ini ya tadi kita memerlukan peraturan yang kondusif untuk pemulihan ekonomi, pemulihan industri tekstil. Itu yang kita perlukan sesegera mungkin. Pak Rizal, di luar dari Permendak ini, di mana API mengharapkan ada revisi begitu. Sebenarnya bagaimana kondisi atau data terakhir dari industri tekstil Indonesia, Pak, di tengah pandemi COVID-19? Iya, pandemi COVID-19 ini kita mungkin klimaksnya di bulan Mei Juni ya. Dan kebetulan waktu itu juga harusnya kita panen karena Lebaran. Tetapi tahun ini sama sekali malah justru kita sangat terpuruk. Ditambah lagi beban cash flow industri yang makin berat karena harus membayar THR, kebetulan karena pas Lebaran, sudah gitu order sangat sepi karena pandemi, PSBB juga memberikan tekanan yang sangat signifikan karena putusnya supply chain barang kita di pusat grosir tekstil, kemudian diikuti daya beli masyarakat yang turun, dan ditambah lagi impor yang kian banyak. Ini yang menyebabkan kalau sudah jatuh
timpa tangga lah begitu kira-kira industri ini. Sudah ada yang tutup, Pak Rizal, kemudian juga sudah terjadi PHK di industri tekstil? Tutup banyak, pengurangan, baik itu dirumahkan maupun di PHK. Data kita di bulan Juni itu sekitar 2 juta orang, tapi saat ini sudah mulai kembali mencoba berjalan, walaupun utilisasinya baru sekitar rata-rata 50%, dan ini masih memerlukan perjuangan panjang karena pandemi juga masih belum selesai, daya beli masyarakat juga masih sangat rendah, kondisi ekonomi dunia juga masih belum menentu, pasar negara tujuan ekspor kita juga beberapa melakukan lockdown lagi, seperti kemarin saya lihat Jerman, Inggris, Liverpool, dan yang lain-lain. Bagaimana dengan posisi bahan baku, Pak Rizal? Apakah masih kesulitan sampai sejauh ini? Kita sudah diskusi dengan Kementerian Perindustrian, target 2022 itu ada substitusi impor bahan baku sebesar 35%. Dan ini adalah target penting bagi kita agar kita memiliki kemandirian bahan baku untuk produksi dalam negeri. Tapi memang untuk yang kapas kita memang masih hampir 100% lah, 99% kita masih impor karena kapas tidak bisa ditanam di Indonesia gitu. Bisa tapi sangat terbatas. kecil. Ya, sangat terbatas. Impor dari mana ini Pak Rizal untuk kapas, Pak? Kalau kapas banyak kita dari China, India, Brazil, Australia juga ada, beberapa negara lain, Amerika juga ada. Kondisi pandemi, ekspor impor mengalami gangguan, apakah ini juga berdampak, Pak Rizal? Oh iya, sangat pasti berdampak karena performa ekspor kita melemah, sedangkan tren impor kita cenderung naik seperti yang tadi disampaikan di grafik, memang cenderung naik. Dan ini diperparah dengan adanya peraturan yang memudahkan orang untuk melakukan importasi. Ya, ini yang kita sedang tata lagi. Dengan kondisi ini Pak Rizal, kemudian juga momentum Lebaran juga sudah dilewati, di mana kontribusinya cukup besar. Bagaimana dengan target dari API di tahun 2020 ini? Apakah ada revisi, Pak? Target kita nggak terlalu muluk-muluk ya, kita bergerak naik secara perlahan, itu sudah sangat baik lah. Walaupun kayaknya perkiraan kita pertumbuhan industri tekstil masih minus sampai akhir tahun 2020. Jika semua berjalan sesuai rencana track gitu, tidak ada lagi misal gelombang kedua, misal COVID atau yang lain, mungkin paling cepat 1 tahun atau 1,5 tahun sejak pandemi ini kita bisa recovery. Pemulihan begitu Pak Rizal? Ya. Ya, ketika dari berbagai sektor Pak, industri di tanah air mendapatkan stimulus dari pemerintah. Bagaimana untuk industri tekstil sampai sejauh ini? Kita juga mendapat stimulus yang pernah kita ajukan ke pemerintah. Contohnya adalah stimulus tentang penghapusan rekening minimum jam nyala dari PLN. Tetapi momennya barangkali kita perlukan itu di bulan Mei, Juli lah. Tetapi itu keluar stimulus di bulan Agustus dan agak sedikit terlambat sih sebenarnya. Dan kita sekarang juga menunggu penyelesaian pembahasan tentang stimulus penambahan modal kerja untuk korporasi. Sepertinya sedang dibahas. Mudah-mudahan bisa segera karena kita perlu membuat industri mempunyai energi untuk bangkit, mempunyai modal untuk bangkit. Itu yang sedang kita usahakan. Baik. Pak Rizal, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik. Pak, cukup lengkap. Tadi juga sudah kita bahas tekstil domestik di tengah gempuran tekstil impor, kemudian juga kondisi dari industri tekstil di tengah pandemi. Anda katakan tadi sudah jatuh tertimpa tangga pula, dan semoga ini cepat berlalu Pak Rizal, dan kita tetap mengedepankan keoptimisan, pemulihan cepat berlanjut, kemudian juga produk impor, maksud kami produk tekstil Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terima kasih Pak Rizal, sehat selalu Pak. Sama-sama, sehat selalu. Terima kasih.
Ada Bapak Rizal Rahman, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API. Dan tadi kita membahas tekstil domestik di tengah gempuran tekstil impor. Kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda karena di segmen selanjutnya nanti kita akan coba membahas topik yang berbeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.